Masya Allah sekali berarti ya tentang bahasan Bu Novi tadi. Assalamualaikum. Waduh, wah. Pak Wil, bangun Pak Wil. Mas Sahrul. Wah, kenapa tidur Pak Wil? Aduh, bulan puasa gini memang enaknya tidur nih. Wah, sayang sekali Pak Wil. Tadi Bu Novi itu bilang. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Rasul pun menjawab, "Dialah yang panjang umurnya dan banyak amalannya." Nah, mengenai penggunaan waktu dan keutamaan di bulan suci Ramadan ini, Pak Fadli, Pak Syahrul, ada sebuah kisah dari sahabat Nabi yakni Thalhah bin Ubaidillah. Diceritakan dua orang sahabat dari Thalhah bin Ubaidillah yang sangat bertakwa dan juga ringan tangan membantu dengan harta dan tenaganya untuk dakwah Islam. Hingga suatu saat, keduanya dengan gembira memenuhi panggilan jihad dan berharap untuk mati syahid dengan jaminan masuk surga. Nah, dalam perang tersebut, salah seorang dari sahabat Thalhah bin Ubaidillah meninggal dunia dan mati syahid. Sedangkan satu orang laginya kembali dengan membawa kemenangan yang gemilang. Tapi 1 tahun kemudian sahabat dari Thalhah bin Ubaidillah itu yang pulang dengan membawa kemenangan ikut meninggal dunia juga dikarenakan sakit yang dideritanya setelah 1 tahun dari medan perang itu. Lalu tiba-tiba Thalhah bin Ubaidillah itu bermimpi tentang kedua sahabatnya. Apa ya mimpi dari Thalhah bin Ubaidillah itu? Thalhah bin Ubaidillah bermimpi sedang berada di depan pintu surga dengan kedua sahabatnya. Lalu terdengar suara dari dalam pintu surga yang memanggil sahabatnya yang meninggal karena sakit untuk masuk ke dalam surganya Allah. Berjalanlah sahabatnya yang meninggal karena sakit itu ke dalam surganya Allah. Lalu tak lama kemudian terdengar pula panggilan dari dalam surga yang memanggil sahabatnya yang mati syahid. Berjalanlah sahabatnya yang mati syahid itu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Terdengar kembali dari dalam surganya Allah yang berkata bahwa, "Kembalilah engkau wahai Thalhah bin Ubaidillah, karena belum saatnya engkau untuk masuk surga." Lalu terbangunlah Thalhah bin Ubaidillah itu dari mimpinya. Dan keesokan harinya ia pun menceritakan mimpinya itu kepada para sahabatnya. Sahabat yang mendengar cerita dari Thalhah bin Ubaidillah tidak percaya akan mimpinya itu, karena mana mungkin orang yang meninggal karena sakit bisa masuk ke surga terlebih dahulu dibanding orang yang mati syahid. Nah, kabar tersebut sampailah ke Rasulullah SAW. Lalu dipanggillah Thalhah untuk menceritakan mimpinya itu ke depan Rasulullah SAW. Nah, setelah Thalhah menceritakan mimpinya, Rasul pun membenarkan mimpi dari Thalhah bin Ubaidillah tersebut. Lantas, para sahabat yang sedang berkumpul saat itu bertanya keheranan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang yang meninggal karena sakit bisa masuk ke dalam surganya Allah terlebih dahulu dibandingkan orang yang mati syahid?" Lantas, apa jawaban Rasulullah? "Bukankah orang yang meninggal karena sakit itu hidup lebih lama 1 tahun daripada orang yang meninggal karena syahid?" Sahabat Rasul pun menjawab, "Betul ya Rasulullah." Rasul pun bertanya kembali, "Dan bukankah ia mendapati 1 bulan suci Ramadan dengan beribadah di dalamnya? Ia sholat, ia berzikir, ia berpuasa, ia sholat tarawih." Para sahabat Rasul pun menjawab kembali, "Betul ya Rasulullah." Nah, sesungguhnya jarak di antara mereka itu lebih luas bagaikan langit dan bumi. Dari kisah tersebut menunjukkan bahwa keutamaan bulan suci Ramadan dan ibadah di dalamnya itu dapat mengalahkan keutamaan dari seseorang yang syahid. Nah, oleh karena itu, marilah untuk kita selalu bersemangat dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan dengan memahami keutamaan-keutamaan ibadah yang dilakukan, sehingga bisa menjiwai dan merasakan nikmatnya menjalankan
suatu amal kebajikan. Apalagi pada bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Maksud dibukanya semua pintu surga adalah agar hambanya senantiasa melakukan berbagai kebaikan dan juga amal soleh selama bulan Ramadan. Misalnya membaca Al-Quran, sholat tarawih, memperbanyak berzikir, dan melakukan amalan-amalan ibadah lainnya di bulan suci Ramadan. Nah, sedangkan ditutupnya pintu neraka dan setan dibelenggu bukan berarti kita bisa bebas melakukan berbagai macam kemaksiatan. Tapi setiap muslim harus menjauhkan dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, setan tidak mudah mengganggu kaum muslimin yang sedang berpuasa dan yang sedang beribadah. Oh gitu Pak Sarul. Oh kalau kayak gitu aku jadi semangat nih. Bagus. Mau kemana? Aku mau wudu dulu. Oh, ayo bareng terus. Oke. Tunggu Pak Wil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Binekas. Bagaimana nih puasanya hari ini? Nah, di hari ini berjumpa dengan Bu Novi di acara Ngais Ngomong Islam Binekas. Apakah ada yang sudah menonton kisah mengenai keutamaan di bulan suci Ramadan? Ya, dalam kisah tersebut kita bisa mengetahui betapa istimewanya bulan suci Ramadan ya anak-anak. Mengapa sih anak-anak Ramadan itu menjadi bulan yang sangat istimewa? Yang pertama, karena pada bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Lalu terdapat juga malam Lailatul Qadar yang mana hanya bisa kita jumpai di bulan suci Ramadan. Dan di bulan Ramadan ini, doa-doa yang kita panjatkan akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga puasa kita hari ini dapat diterima dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya anak-anak. Sekian Ngais hari ini bersama Bu Novi. Imam Syafi'i pernah berkata, ada orang yang telah meninggal tapi namanya tetap hidup. Sebaliknya, banyak orang yang masih hidup, namun kehadirannya tidak memberikan makna kepada orang lain. Nah, semoga hari ini apa yang Novi sampaikan bisa bermakna bagi kita semua. Eskul Taekwondo bersama Bu Aya memakai sabuk yang hitam itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.